Halo semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu kasir supermarket. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Ada Deandra Suminarno, Felix Ferdianto, Kelvin Wiratasati, dan Rizky Dharma Putra Ojong. Berikut juga ada pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Latar belakang kelompok kami memilih program ini adalah karena kami ingin membangun sebuah program kasir untuk supermarket. Tidak hanya supermarket, minimarket, dan juga toko-toko yang menggunakan komputer untuk mencatat dan menghitung penjualannya bisa menggunakan aplikasi ini. Kegunaan dari aplikasi ini adalah menambah stok barang, mencatat penghasilan, dan ketika ada pembeli yang akan membeli sebuah barang dari toko. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah dan mempercepat kinerja supermarket dalam bertransaksi serta menghitung stok barang yang tersisa. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan program kasir supermarket ini. Yang pertama ada perencanaan konsep, yaitu meliputi sharing ide, kemudian mencari sumber-sumber sebagai acuan baik itu dari Google ataupun dari YouTube dan sumber-sumber lain. Step kedua adalah pembuatan flowchart, step ketiga pembuatan program, dan step 4 finishing. Nah, berikut adalah tampilan dari flowchart yang telah kami buat. Jika ingin melihat lebih lama bisa di pause aja videonya. Nah, berikut adalah tampilan menu dari program kasir yang kami buat. Menu utama ini berisi submenu yang akan digunakan untuk pengelolaan supermarket. Untuk penjelasan setiap submenunya akan dibahas lebih lanjut atau lebih detail di demo aplikasinya. Nah, kita lanjut ke penjualan. Berikut di bawah adalah tampilan dari menu penjualan ini. Menu ini berisi daftar stok barang yang telah diinput oleh penjual, serta program yang dapat melakukan proses jual beli seperti pada umumnya. Nah, secara tingkatnya, daftar barang ini adalah stoknya, sedangkan yang di bagian paling bawah ini adalah pembelian barangnya dan harus memasukkan ID. Pengaturan stok toko. Di pengaturan stok toko terdapat 5 pilihan. Yang pertama, tambah barang baru. Itu digunakan untuk menambahkan barang baru yang belum ada di stok toko. Yang kedua, update barang yang sudah ada. Berfungsi untuk mengupdate barang yang sudah ada di toko. Misalnya, mengupdate nama atau mengubah nama. Kemudian mengupdate harga ataupun barang yang tersisa. Yang ketiga, hapus berdasarkan data paling atas. Seperti dari namanya saja sudah jelas ya, yaitu menghapus barang yang paling atas. Kemudian yang keempat, hapus berdasarkan ID, yaitu digunakan untuk menghapus stok barang melalui ID. Pilihan terakhir adalah kembali ke menu utama, yaitu berfungsi kembali ke menu utama. Nah, ini juga terdapat fitur lainnya, seperti yang kalian lihat di bagian penjualan tadi terdapat ketik 0000 untuk kembali ke menu utama, yaitu seperti fitur reminder yang terdapat pada menu penjualan yang akan memberikan peringatan jika barang tersebut habis, ataupun jika kita ingin kembali ke menu utama. Nah, terdapat juga fitur yang akan memberikan peringatan jika barang tersebut hampir habis. Seperti yang kalian lihat di bawah sini terdapat kata-kata Aqua hampir habis, mohon untuk di restock atau dihapus. Fitur lainnya yang terakhir adalah invoice dan pembukuan. Nah, invoice dan pembukuan ini jika digabungkan mereka termasuk ke dalam bagian tutup toko. Tadi di bagian menu ada yang pilihan ketiga yaitu tutup toko. Nah, invoice dan pembukuan termasuk ke dalam sana. Invoice ini berisi bukti belanja serta daftar barang yang dibelanjakan. Nah, contohnya ada di bawah ini. Nah, kemudian pembukuan itu adalah catatan penjualan dari semua transaksi jual beli di toko tersebut. Nah, berikut adalah tampilannya. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan program kasir yang telah kami buat. Berikut adalah tampilan dari main menu atau menu utama dari program kasir kami. Ada pilihan penjualan, kemudian pengaturan stok toko, dan tutup toko. Saya akan menjelaskan dari yang bagian penjualan dulu. Ini kita akan input satu. Nah, di sini terdapat berbagai barang yang memiliki ID, nama, ini adalah stoknya, kemudian ada harganya. Di sini juga ditulis ketik 0000 untuk kembali ke menu utama. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau masukin 0000, maka dia akan balik ke menu utama. Selanjutnya, jika kita mau masukkan barang, di sini kami menggunakan search berdasarkan ID.
Misalkan saya mau masukin Citato, saya masukin 7749. Kemudian pilih berapa banyak barang yang ingin kita beli. Contohnya saja kita belinya 5. Apakah masih ingin menambah barang? Dalam artian, jika masih ingin menambah barang yang ingin dibelanja, maka kita ketik Y untuk melanjutkan dan ketik N untuk berhenti. Nah, masukkan barang berdasarkan ID. Misalnya saya mau beli gula pasir 9937. Berapa banyak yang mau saya beli? Misalkan saya 2 ya. Nah, apakah masih ingin menambah barang? Misalnya kita ketik N atau no. Masukkan uang yang dibayar customer. Nah, di sini bisa lihat totalnya 67. Misalkan kita bayar 70.000. Nah, maka ada kembalian sebesar 3.000. Klik selanjutnya untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, nomor 2 yaitu pengaturan stok toko. Nah, di sini terdapat 5 pilihan. Yang pertama, tambah barang baru, update barang yang sudah ada, hapus berdasarkan data paling atas, hapus berdasarkan ID, dan kembali ke menu utama atau main menu. Di bawah juga terdapat perhatian atau instruksinya. Kita masuk ke nomor 1 dulu, itu tambah barang baru. Nah, di sini saya mau tambahkan cheddar cheese. Jumlah produk yang ada di gudang, maksudnya adalah jumlah produk yang tersedia di gudang. Jadi yang bisa kita masukkan ke dalam stok tokonya. Di sini kita bisa masukin angka berapa aja. Saya mau contohkan masukin 50. Harga produk misalkan 20.000. Nah, di sini cheddar cheese berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat di nomor 2 yaitu update barang sudah ada. Nah, di sini cheddar cheese berhasil ditambah. Nah, kemudian ini bisa juga kembali ke main menu. Kalian bisa lihat di sini juga cheddar cheese belum di sort ya. Nah, cara supaya di sort adalah kita harus kembali ke main menu terlebih dahulu, kemudian balik ke update barang yang sudah ada, maka dia akan otomatis di sort. Saya contohkan. Nah, kita balik lagi ke pengaturan toko, update barang sudah ada. Nah, maka dia akan otomatis di sort oleh sistemnya. Di sini update barang baru maksudnya adalah kita memperbarui barang yang sudah ada di toko. Contohnya saya tadi mau memperbarui cheddar cheese saya, kita masukin ID-nya yaitu 2128. 2128. Nah, ini adalah beberapa identitas dari barang yang saya masukin tadi. Di sini bisa dilihat ID tidak bisa diubah. Otomatis yang bisa diubah adalah nama, jumlahnya, dan harganya. Saya mau masukin nama barang misalnya keju cheddar. Kemudian masukin jumlah barang, misalnya kita ubah jadi 43 dan harganya jadi 18.000. Nah, sini cheddar cheese berhasil diperbarui. Kita lihat lagi. Nah, berhasil diperbarui. Keju cheddar, barangnya 43 dan harga 18.000. Kemudian ada nomor 3 yaitu hapus berdasarkan data paling atas. Contohnya. Nah, data terawal berhasil dihapus. Kalian bisa lihat di sini data paling atas jadi keju cheddar ya. Sebelumnya kan ada barang di atas keju cheddar, sekarang sudah hilang. Nah, kemudian ada juga hapus berdasarkan ID. Contoh saya mau hapus tadi keju cheddar yang saya tambahkan ya. 2128. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus barang keju cheddar? Y untuk iya, N untuk tidak. Saya karena mau hapus, saya ketik Y, maka otomatis berhasil dihapus. Nah, kalian bisa lihat keju cheddarnya udah hilang ya. Nomor 1 jadinya aqua. Nah, kemudian pilihan terakhir adalah kembali ke menu utama. Satu hal lagi, jika kita menghapus barang atau menambah barang, otomatis di data TXT-nya akan diperbarui juga. Berikut adalah contohnya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau misalnya cheddar cheese yang saya tambahkan juga sudah saya hapus dan data paling atas juga sudah terhapus. Dan ini adalah barang yang ada di stok toko tadi di program dan di data TXT-nya. Nah, tutup toko ini apa sih? Jadi tutup toko ini adalah ketika toko kasir itu sudah mau ditutup, dia akan merekap seluruh penjualan yang terjadi hari ini. Contohnya tadi saya di awal
membeli barang, ada membeli barang. Nah, kemudian kita tutup toko. Nah, di sini data penghasilan hari ini berhasil dibuat. Silakan cek di file pembukuan. Nah, di sini bisa kalian lihat ternyata hasil penjualan hari ini sudah dicatat di dalam txt pembukuan atau file notepad pembukuan. Nah, jadi sekian aja dari demo program kasir yang kami buat. Terima kasih.